Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara webinar program studi bisnis digital Universitas Amikom Purwokerto yang pada kesempatan kali ini mengambil tema yang digital marketer. Jadi untuk para pemuda mempersiapkan karakter para pemuda untuk menjadi seorang pebisnis di era digital ini, yaitu seorang digital marketer. Ya, di sini saya memulai dulu ya sebagai pendahuluan. Kalau kita pengen membangun sebuah bangunan, ya tadi saya katakan bangunan sosok pemuda yang penuh keyakinan dengan bisnisnya, ya, memiliki bisnis atau menjadi seorang digital marketer, maka pertama kali yang dipersiapkan adalah tentang fondasi karakter tersebut. Ya. Nah, fondasi karakter tersebut seperti apa? Ya, di sini saya mengambil sudut pandang dari sudut pandang keyakinan. Ya, jadi yakin menjadi seorang digital marketer. Nah, next ya. Di sini ya bahwa kita mengambil tema ya menjadi seorang digital marketer itu berawal dari keyakinan. Kenapa dari keyakinan? Ini sudut pandang ya, bahwa kita membangun sebuah ilmu atau membangun sebuah karakter dari sebuah ilmu yang berdasarkan keyakinan ya. Karena di sini dasarnya adalah kebenaran. Kita mengawali dari bangunan yang kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, maka pondasi itu harus dalam. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka pondasinya harus kuat. Nah, pondasinya adalah didasarkan atas keyakinan. Nah, kita berawal dari sebenarnya tujuan diciptakan manusia itu apa sih? Ya, ini sangat mendasar sekali ini. Nah, dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 itu di sana ya artinya saja ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini kata kuncinya adalah beribadah. Ya, kata kuncinya adalah beribadah. Nah, output dari beribadah itu adalah Allah menjanjikan pahala. Artinya semua kegiatan umat muslim yang di dalamnya tidak mengandung unsur maksiat, semuanya adalah ibadah. Nah, next. Nah, kita akan menggarisbawahi dulu. Jadi unsur pokok ibadah dari kaum muslimin itu adalah sholat. Ibadah wajib dulu ini. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi inti dari ibadah, pokok dari ibadah itu adalah sholat. Sehingga hidup kita itu sebenarnya dari waktu ke waktu itu adalah untuk menunggu waktu sholat. Nah, menunggu waktu sholat itu melakukan apa saja? Jadi kita itu, setiap manusia itu memiliki potensi. Next ya. Memiliki potensi. Nah, potensi itu seperti apa? Jadi setiap kita itu ya, sambil menunggu waktu sholat tersebut, kita itu menggunakan potensi diri kita, menggunakan sumber daya yang kita miliki. Untuk apa? Yaitu untuk menjadikan diri kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi pada umumnya ya para siswa lulusan SMA, SMK itu masih mencari jati dirinya. Sebenarnya saya tuh mau berbisnis dalam bidang apa? Masih bingung. Sebenarnya potensi saya itu apa? Masih bingung. Oleh karena itu di sini bersama program studi bisnis digital ini nanti akan mencoba untuk membekali
para siswa atau mahasiswa itu untuk mencoba mengenal dirinya, menjadikan dirinya itu lebih bermanfaat. Sehingga dengan potensi yang dimilikinya, dia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena di sini sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bisnis itu sebenarnya adalah apa? Yaitu sebenarnya adalah menampilkan dirinya dengan berbagai potensinya, dengan berbagai potensi yang dimilikinya, sehingga potensi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, next. Nah sekarang bagaimana sih supaya kita itu dikenal? Ya, potensi kita itu dikenal oleh orang lain. Ya. Nah, di sini saya mengambil latar belakang lagi ya, dari ilmu. Jadi kenapa saya ngambil dari kitab sih? Karena ini ilmu itu mutlak kebenarannya. Nah, dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 di sini, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal." Ya, di sini. Nanti dari sini akan masuk ke dunia marketing. Ada berbagai bangsa, ada berbagai suku bangsa di muka bumi ini, ya. Nah, dari berbagai suku bangsa itu, apakah kita itu mengenal satu bangsa atau satu bangsa itu mengenal bangsa yang lain? Seperti apakah mereka saling mengenal? Apakah hanya mengenal nama negara saja, lambang negara saja, atau mengenal dari sudut yang lain? Nah, kalau dari sudut ilmu pemasaran, ya saling mengenal. Kalau tadi saya sampaikan seseorang itu bermanfaat bagi orang lain, artinya orang lain itu harus tahu potensinya. Orang lain itu harus tahu sumber dayanya, atau orang lain itu harus tahu potensi kita. Orang lain itu harus tahu sumber daya kita, sehingga orang lain itu bisa merasakan kemanfaatan diri kita. Ya, misalnya saja ya. Misalnya ini aja, bisnis saya aja. Bisnis saya adalah di sana disampaikan bisnis kuliner ya. Jika seseorang itu misalnya bisa masak dan orang itu merasakan masakan itu enak, maka dia bisa memasak dan memasarkan masakannya itu untuk orang lain, sehingga keahliannya memasak itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari mana orang lain tahu bahwa dia adalah ahli masak ya? Yaitu dengan cara mengenalkan diri. Contoh yang lainnya, sekarang tuh lagi banyak iklan. Iklan itu mempresentasikan dirinya, misalnya iklan yang pernah saya lihat itu iklan jualan mobil. Biasanya iklan jualan mobil itu dilengkapi dengan foto salesnya, marketing eksekutifnya. Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu, oh ternyata si A punya produk mobil, dia punya jualan produk mobil. Ketika kita berjualan, jangan sampai keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, atau semua relasi yang kita kenal itu kita tidak tahu apa jualan kita. Sehingga kita tuh perlu memperkenalkan diri, potensi kita, produk kita kepada relasi kita, teman-teman kita, sehingga ketika mereka itu butuh, itu bisa langsung menghubungi kita. Jadi tadi saling mengenal itu seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengenal nama, tetapi sekalian mengenal potensinya. Nah, disinilah dibutuhkan marketing. Nah, nanti ini sudah mulai masuk ke ilmu marketing. Ya, next. Nah, yang dipasarkan apa? Ya, kalau tadi saya sampaikan, yang perlu kita presentasikan dari diri kita, yang perlu kita presentasikan dari usaha kita, yang perlu kita presentasikan adalah kemampuan kita, supaya kita itu dikenal oleh orang lain. Ya, produk kita dikenal orang lain. Jadi kalau produk itu ada barang,
ada jasa. Jadi produk itu dikenal oleh orang lain melalui kegiatan pemasaran. Ya, kita punya barang, kita punya jasa, dikenal oleh orang lain itu melalui kegiatan pemasaran. Ya, next. Nah, kita punya produk ya. Sebenarnya kita pengen masuk sasarannya itu produk yang seperti apa sih? Jadi kita itu yang namanya berbisnis itu tentunya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kebutuhan konsumen itu apa? Kita harus mengenal ini. Ya, kebutuhan. Nah, di sini kalau saya memadukan, kalau tadi saya mengambil dari kitab ya, sekarang perpaduan. Kalau tadi adalah ilmu, ini adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Artinya fenomena sosial yang sudah ada, kemudian diamati, diteliti dan dirangkum dalam sebuah teori. Ya, teori ini adalah teori yang populer di dalam psikologi, yaitu piramida Maslow. Di sana ada piramida kebutuhan. Nah, ada berbagai macam kebutuhan yang bisa dipenuhi. Ya, ada fisiologikal atau kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan akan rasa aman, ya, ada kebutuhan sosial, di sana ada kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan tentang aktualisasi diri. Coba nanti kita olah satu persatu seperti apakah kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, next. Nah, yang pertama ini dari segi pengantar dulu ya, nanti sebelum masuk ke teknis digital marketing. Jadi kita ini masih membekali diri bagaimana kita membangun sebuah bisnis, ya, membangun sebuah bisnis. Yang pertama adalah physiological needs, artinya bahwa kita itu memiliki kebutuhan yang sangat mendasar. Kebutuhan itu meliputi apa ya? Contohnya di sini ada kebutuhan akan udara, minuman, makanan, tempat tinggal, ya, tempat tidur, pakaian. Ini kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, bisnis kebutuhan memenuhi kebutuhan mendasar ini banyak sekali. Ya, kebutuhan akan minum. Ketika orang butuh minum, akan muncul keinginan minum apa. Ya. Kemudian apakah keinginannya sudah terpenuhi? Nah, jika keinginannya terpenuhi, maka berarti bisnis kita itu sudah berhasil memenuhi keinginan konsumen. Ya, bisnis memenuhi kebutuhan makan. Ada banyak ya, bisnis kebutuhan makan ini ada banyak. Contohnya ada banyak sekali, bisa kita lihat di sekitar kita. Bisnis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Ya, ada perumahan, ya, kontrakan, ya, kos-kosan, ada banyak sekali. Bisnis untuk tidur saja ini adalah kebutuhan pokoknya aja. Ada penginapan berbagai macam tingkatan. Itu adalah salah satu bisnis yang potensial juga, yang mungkin pada saat ini sedang merasakan down juga karena adanya wabah. Kemudian bisnis berbagai macam pakaian dan pernak-perniknya, ini adalah kebutuhan dasar. Jadi kalau kita memasuki sebuah bisnis, kita mau masuk di mana ini? Nah, meningkat. Berikutnya adalah rasa aman. Ya. Kebutuhan akan rasa aman. Nah, rasa aman itu seperti apa? Ya. Jadi seseorang bekerja ingin mendapatkan rasa aman, misalnya kita ingin keamanan secara pribadi, keamanan secara personal. Ya, saya contohkan aja nih. Ketika wabah COVID kemarin diumumkan di Indonesia, ya, seingat saya waktu itu tanggal 15 Maret ya 2020 itu, waktu itu ada pidato gubernur, presiden dan sebagainya untuk segera menghentikan kegiatan di luar, sekolah-sekolah pada libur. Itu kita waktu itu sedang mengalami gangguan keamanan. Di sini juga ada tentang kesehatan ya. Gangguan keamanan dari serangan
virus tersebut ya. Adakah bisnis di sini? Semua orang bisa menyebutkan tentang bisnis di sini ya. Dulu tidak terpikirkan orang jualan masker. Ya, tidak terpikirkan orang jualan masker. Artinya ini bisnis yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Ketika ada gangguan keamanan pada saat seperti ini, ternyata akhirnya banyak orang bisnis masker, banyak orang jualan masker di pinggir-pinggir jalan. Ya, meskipun banyak juga yang melakukan bakti sosial dengan membagikan masker, tapi masker tersebut dibeli terlebih dahulu untuk dibagikan kepada masyarakat umum. Nah, ini adalah bisnis yang berkaitan dengan keamanan. Ya, ada penyedia, misalnya ada bangunan, di bangunan itu ada pemadam, itu juga tentang bisnis tentang keamanan. Ada penyedia jasa pengawalan, ya, bisnis keamanan. Kemudian ada lembaga pelatihan di Satpam untuk keamanan, ya, itu adalah bisnis juga. Kemudian di sini ada employment itu gini. Ingin bekerja pada suatu organisasi yang aman, misalnya apa? Sebagian besar masyarakat kita merasa saya ingin menjadi pegawai negeri lah. Kenapa? Aman, nyaman, ada pensiun dan sebagainya. Itu setelah menjadi pegawai negeri itu rasanya menjadi aman. Nah, itu contoh saja. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya adalah tentang ya, next. Kebutuhan yang ketiga adalah tentang love and belonging, itu artinya kebutuhan sosial tadi ya. Di sini ada friendship ya, pertemanan, ya, keintiman, kekeluargaan. Ya, di sini ya. Bisnis seperti apakah yang bisa memenuhi harapan orang-orang atau masyarakat yang berada pada tingkat kebutuhan ini? Ya. Kebetulan di tulisan saya, di usulan disertasi saya itu mengangkat tentang interaksi sosial. Ini kebutuhan tentang interaksi sosial. Di sini ada friendship ya. Contohnya aja misalnya untuk makan siang, biasanya di kantor-kantor itu jarang yang makan siang sendiri. Biasanya pergi makan siang itu bareng-bareng. Nah, di sini adalah berinteraksi sosial. Di sini adalah friendship ya, persahabatan. Penelitian saya mengungkap tentang itu ya. Kalau pergi ke rumah makan atau ke kafe, jarang sendirian, di sana bersama teman, di sana ada interaksi. Jadi makan saja ternyata bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar untuk memenuhi atau menghilangkan rasa lapar, tetapi di sana ada kebutuhan untuk persahabatan. Nah, ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang seperti itu, meskipun yang sendirian tadi juga ada ya, ke warung sendiri, ke rumah makan sendiri, ke restoran sendiri, hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar. Tapi untuk membangun sebuah relasi persahabatan biasanya butuh tempat seperti ya kafe, rumah makan. Di sana pun disediakan fasilitas untuk bersama banyak teman ya, disediakan fasilitas ya. Nah, berikutnya. Kemudian bisnis di sini yang memenuhi kebutuhan esteem itu penghargaan, harga diri. Jika kita itu mengkonsumsi sebuah produk, maka harga diri kita itu seperti meningkat. Ya. Biasanya di sini orang-orang kan membeli produk-produk yang bermerek, ya, produk-produk yang ya mahal, sehingga orang ketika menggunakan produk tersebut gengsinya tuh meningkat. Ya, jadi kalau produk itu dipakai ketika ya untuk ditujukan kepada orang lain. Jadi kalau tidak ada orang lain mengonsumsi produk itu ya percuma, sehingga kadang-kadang mengonsumsi produk atau menggunakan produk yang bermerek itu banyak yang menggunakan media sosial, di-upload dan sebagainya. Itu dulu ya ketika belum ada Covid. Ketika ada Covid kayaknya produk-produk itu
berkurang karena akan kembali ke pemenuhan produk dasar. Jadi sebenarnya bisnis apakah yang akan kita sasar? Nah, itu salah satu adalah produk yang bisa meningkatkan gengsi seseorang. Terlihat harga diri seseorang itu menaik ketika mengkonsumsi produk tersebut. Ya, next. Yang berikutnya adalah aktualisasi diri. Ya. Ada kalanya kita berbisnis itu untuk memenuhi kebutuhan orang akan aktualisasi diri. Ini contohnya apa? Banyak penghobi. Hobi itu misalnya bersepeda sajalah ya. Contoh yang paling mudah sekarang ini, kenapa bersepeda? Karena sekarang lagi booming ini bersepeda. Adanya wabah Covid, dari Pemda dianjurkan untuk bersepeda, di kampus dianjurkan untuk bersepeda. Nah, bagi yang hobi bersepeda, ini adalah kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Jadi bersepeda itu adalah aktualisasi diri, aktualisasi dari hobinya. Sehingga kadang-kadang orang itu dengan hobinya itu bisa mengeluarkan banyak duit, ya. Mengeluarkan banyak duit untuk memenuhi hobinya tersebut, memenuhi kebutuhan hobinya tersebut, aktualisasi diri. Sehingga tidak jarang kalau tahu produk-produk sepeda bisa lebih mahal dari mobil. Ya, bisa lebih mahal dari mobil. Nah, ini adalah peluang, sehingga ketika ada kelompok atau komunitas yang membagi informasi tentang belanja aktualisasi dirinya, nah itu adalah sangat penting bagi perkembangan bisnis memenuhi kebutuhan aktualisasi tersebut. Jadi kita harus bisa memilah ini, kita berbisnis ini sedang memenuhi kebutuhan aktualisasi diri atau bukan. Jika kadang-kadang menjual dengan harga yang tinggi tidak masalah. Karena apa? Karena memang untuk kebutuhan aktualisasi diri, ya, kebutuhan yang paling tinggi. Nah, berkaitan dengan marketing ya. Sebenarnya ini kembali ke marketing ya. Setelah tadi kita membahas dasar keyakinan berbisnis, kemudian kita pengen masuk bisnis di sektor apa, kemudian ini baru ke arah marketingnya. Ya, arah marketingnya. Nah, di sini kita perlu mengetahui isi dari marketing itu. Ya. Nah, kita memasarkan atau kita melakukan kegiatan pemasaran itu meliputi apa saja? Ya, di sini mulai dari produk dulu aja. Ya, produk kalau tadi sudah saya sampaikan. Bulan depan ada korban juga itu loh. Produk berupa barang dan jasa. Nah, barang-barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan psikologi, safety, sosial, esteem, dan aktualisasi diri. Ini berbicara sebelum masuk ke dunia digital. Nah, setelah masuk ke dunia digital, sebenarnya produk-produk itu berupa produk apa sih? Ya, produknya berupa produk-produk, bisa barang dan jasa, bisa produk itu produk digital itu sendiri. Apa ya, sekarang ada orang jualan file, orang jualan program. Nah, itu adalah salah satu contoh produk digital. Nah, kemudian kita merancang pemasaran. Setelah kita itu merancang sebuah produk, kita merancang harganya. Ya, kita pengen masuk segmen, apakah ini kebutuhan mendasar, kebutuhan rasa aman, ya, kemudian ada kebutuhan social need, ada esteem dan sebagainya. Tingkatan-tingkatan tersebut tentunya perlu diciptakan strategi harga yang berbeda. Kalau hanya untuk memenuhi rasa lapar menjadi kenyang, mungkin kita membuat strategi yang harganya murah. Tapi begitu seorang konsumen ingin mendapatkan makan rasa aman, ya, bersih, sehat, higienis, nah itu harganya agak naik lagi. Ya, strategi harga ini. Jika naik lagi, misalnya di sana dibuat sebuah rumah makan yang ditujukan untuk berinteraksi sosial, yang di sana dikonsumsi secara bersama-sama, di sana ada fasilitas
yang harus dibayar dan sebagainya, harganya naik lagi. Ya. Ada lebih tinggi lagi di sana adalah harga yang kadang-kadang orang membayar tidak masuk akal. Harganya tinggi tapi tetap dibayar juga. Kenapa? Karena gengsi. Bangga makan di situ. Nah, di sini berarti esteem. Jadi makan di situ harganya mahal tetap dibayar juga. Kenapa? Karena ada rasa bangga. Kemudian ada place, tempat di dalam marketing itu ada place atau tempat yang tentunya di perusahaan fisik ya. Kalau sudah masuk ke dunia digital kayaknya banyak yang sudah mempraktekkan ya, tempat yang paling strategis itu adalah di internet. Kalau orang dulu berbisnis itu nyari tempat strategis di jalan protokol, jalan utama di kota, tujuannya adalah di situ sebagai tempat yang sering dilewati banyak orang, iklannya sedikit ya, karena sering dilewati oleh banyak orang sehingga tempat itu dikenal oleh banyak yang lewat. Nah sekarang tempat yang paling strategis itu di mana? Sekarang itu tempat yang paling strategis itu adalah di internet. Kalau orang punya toko itu membeli tempat, tetapi kalau di internet tidak semahal ketika orang itu membeli sebuah toko ya. Nah ini sudah mulai masuk ini di dalam internet ya. Kemudian promosi. Nah di sini goal kita pada hari ini adalah digital marketer. Di sini memasuki dunia digital banyak sekali dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan promosi. Nah nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh ahli kita dari bisnis digital, Bapak Andi Durianto MCOM. Jadi saya ini mengantarkan saja dari dasar-dasar sekali ya, keyakinan, kemudian nanti mengantarkan ke arah bisnis digitalnya. Ya nanti gongnya itu nanti adalah promosi melalui digital atau menjadi seorang digital marketer yang bisa didapatkan di program studi bisnis digital Universitas Amikom Purwokerto. Nah, kemudian di sini ada marketing R7PP, berikutnya adalah physical evidence. Jadi kalau di dalam bisnis itu ada fasilitas-fasilitas yang secara fisik ya, kalau misalnya hotel ada fasilitasnya, rumah makan ada fasilitasnya, pom bensin ada fasilitasnya. Ya, itu fasilitas-fasilitas fisik yang tujuannya adalah untuk memasarkan produknya untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumen, tidak hanya kebutuhan utama saja tetapi juga kebutuhan yang lain. Seperti misalnya di pom bensin ada kafenya, padahal di sana produk utama yang dijual adalah bahan bakar, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika mampir di pom bensin itu sekalian di sana ada fasilitas sholat, ada fasilitas toilet, ada fasilitas rumah makan dan sebagainya, itu sudah terintegrasi sebagai tempat untuk beristirahat. Ya, di sini adalah salah satu strategi pemasaran juga. Kemudian berikutnya adalah people, memilih orang yang tepat untuk bekerja sama di dalam memasarkan sebuah produk. Ya, di sini tidak semua orang dipilih untuk kegiatan pemasaran, tentunya disesuaikan dengan karakter produk yang ingin dijual. Ya, sampai di sana disiapkan orangnya, seragamnya, ya, kompetisinya, kompetensinya, orang yang bisa berinteraksi dengan baik, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan sebagainya. Kemudian P terakhir adalah proses. Ya, di sini contohnya di sini adalah service is delivery, itu misalnya pada saat ini ada layanan jasa pengiriman. Nah, era Covid sekarang, selain tadi saya sampaikan yang berkembang itu adalah bisnis pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum dan sebagainya, juga berkembang ini bisnis deliver, jadi pengiriman. Kenapa? Karena ketika seorang itu sudah mulai masuk bisnis online, maka semua orang di sana sudah bisa masuk semua. Tadi saya sampaikan tidak perlu memiliki toko, ya, tetapi di sini kita bisa menjual produk orang lain dengan cara memanfaatkan jasa pengiriman barang dari toko ke konsumen yang kita bisa kendalikan melalui HP kita. Jadi kita cukup di rumah aja.
Nah, itu adalah perkembangannya ya dari pengantar tadi, kemudian memilih produk yang mana, kemudian masuk ke marketing mix yang di dalamnya ada promosi. Nah, sekarang nanti akan masuk teknis masuknya di dalam digital marketing yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Bapak Andi Dwi Rianto MKOM. Demikian, terima kasih atas perhatiannya ya, pengantar dari saya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan keyakinan ya untuk memulai berbisnis ya. Kenapa saya mengawali dari keyakinan? Karena sebenarnya kalau saya ingat Agim itu gini, selama-lamanya iman itu adalah orang yang tidak berani berbisnis ya. Kenapa ya? Karena bisnis itu kan kita tuh menghadang rezeki ya. Ada 3 rahasia dari Allah. Itu rahasia apa? Yang pertama adalah jodoh, rizki, dan kematian. Jadi semua itu adalah rahasia. Jadi kalau kita itu tahu hal ini, maka dengan keyakinan yang penuh maka kita bisa memulai berbisnis ya. Karena sesungguhnya kita itu sudah diciptakan oleh Allah dan Allah menjamin rezeki kita ya selama hidup dunia, dan bahkan kita tuh tidak akan mati kalau rezeki jatah kita di dunia ini belum habis. Nah, itu adalah pentingnya keyakinan di dalam berbisnis ya. Di sini Universitas Amikom Purwokerto mengajarinya ya, pondasi bisnisnya adalah berdasarkan keyakinan. Jadi kalau ingin belajar di Amikom, belajar bisnis, berarti sanad yang diambil, jalur yang diambil dari Amikom adalah membangun bisnis berdasarkan keyakinan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.